Pesan Jian buat adik-adik yang insecure apa Jian? Harus percaya diri. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita nggak coba hari ini, kita nggak bakal tahu hal besar apa, hal luar biasa apa yang bakalan kita dapatin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para audiens podcast Prodi Akuntansi, yaitu Accounting for Islamic Civilization. Nah, siang hari ini atau pada hari ini kita sudah ketemu dengan salah satu mahasiswa kita, di mana pada acara siang hari ini namanya adalah Bincang Mahasiswa. Jadi kalau teman-teman nanti ingin tahu ke depan, kita juga akan berbincang dengan banyak mahasiswa Prodi Akuntansi. Kebetulan pada siang hari ini saya ditemani dengan Jian Fatihah Isma ya. Jian Fatihah Isma. Apa kabar Jian? Baik, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah baik. Jian ini adalah salah satu mahasiswa di Prodi Akuntansi. Baru saja lulus, sudah lulus, tinggal menunggu jadwal wisuda ya. Yang masih belum tahu jadwal wisudanya kapan. Tapi dia ini adalah mahasiswa, salah satu mahasiswa kita di Prodi Akuntansi UMM angkatan 2018, lulusnya tepat waktu pas 4 tahun lulus gitu. Ya, Jian, betul begitu. Jian, apa kabar siang hari ini? Baik ya. Baik. Saya dipanggil Bapak atau dipanggil Kakak ini? Kakak aja. Kakak ya. Kak Jian sama Kak Iir akan ngobrol-ngobrol nanti. Jian, selain mahasiswa, aktivitasnya apa sih di kampus UMM ini sih sebenarnya? Kalau untuk sekarang lagi ikut program UKM baru yang ada di UMM, golf Pak. Oh, golf, ya. Iya, perlu adik-adik ketahui, UMM itu punya UKM golf. Ini yang jarang ada di kampus manapun kayaknya ya. Baru ada di UMM atau kampus lain ada ya? Kampus lain setahu saya sih belum ada yang kayak kita. Kita juga selain ada UKM golf, ada yang unik-unik kayak UKM Flying Bromo. Jian juga gabung nggak itu? Biru Flying Bromo nggak ya? Aktivitasnya selain mahasiswa jadi ikut golf. Terus apa lagi? Jadi konten kreator Pak. Konten kreatornya di mana itu? Di TikTok, di Instagram. Jadi terima endorse. Wah, aktivitasnya menarik sekali nih. Jadi mahasiswa akuntansi selain kuliah juga menghasilkan dari endorse di TikTok sama Instagram. Instagramnya Jian itu bisa dilihat. Instagramnya Jian namanya adalah @jianfatihah kalau nggak. @jianfatihah, nggak ada ismanya. @jianfatihah. Kalau nama TikToknya nanti adik-adik mahasiswa akuntansi atau viewers kita itu bisa TikTok sama IG-nya Jian. Kalau TikToknya @jcan, JECAN. Nah, Jcan itu apa Jcan itu? Jian cantik. Jian cantik. Oh. Ya, Jian itu Jian cantik. Jadi selain mahasiswa, aktivitasnya juga ada di UKM golf ya. Iya. Kalau UKM golf itu mainnya setiap hari apa biasanya? Setiap hari Selasa dan Sabtu Pak. Jadi nanti ada coachnya sendiri disiapin dari kampus. Ada coachnya sendiri ya. UKM golf itu setiap hari Selasa sama Sabtu. Nah, sore? Kalau Selasa pagi, Sabtu sore. Ketika ada kesibukan golf UKM, tentunya harus latihan setiap minggu ya, setiap Selasa sama Sabtu. Itu bagaimana Jian bagi waktunya antara kuliah sama UKM ini akhirnya? Karena Jian sendiri udah selesai ya Pak, jadi banyak waktu kosongnya sekarang. Waktu kosongnya. Untuk mengisi waktu luang, Jian ikut golf, terus ada digital team juga. Digital team itu digital team itu adalah aktivitas di UMM yang sama anak-anak mahasiswa UMM semuanya ya. Untuk mempromosikan kampus. Lewat konten. Lewat konten kreator sama kolaborasi antar kampus ini ya. Ya, itu biasanya kontennya dibuat di mana kalau digital? Di TikTok, di Instagram juga Pak. Di TikTok dan Instagram. Sudah menambah berapa followers? Banyak. Followersnya sudah berapa banyak nih Jian? Lumayan kalau di TikTok gara-gara sering promosiin kampus jadi sering FYP kan Pak. Sering FYP ya? Iya. Kalau di TikTok memang cepet FYP-nya gitu kan.
Apalagi Pesmaba kemarin. Apalagi Wismaba, followersnya mahasiswa baru langsung banyak yang ya oke. Selain aktivitas di dalam kampus, punya aktivitas apa lagi di luar kegiatannya? Bisnis Pak, jadi Jen baru buka store toko baju gitu. Di mana? Di Bima tapi. Oh, di Bima. Nama tokonya apa di Bima? Jen Fish. Jean Fish, Jean FIZ. FIZ. Apa itu Jean Fish? Jen Fatihah Isma. Oh, Jean Fatihah Isma. Oke. Itu baru dibuka ya? Iya, baru Jadi dibuka. selain jadi mahasiswa, punya aktivitas UKM yang padat jadwalnya, kemudian buka toko juga Jean Fish. Tokonya online juga nggak? Online dan ada offline store-nya Pak. Ada offline store-nya di Bima. Asli Bima ya? Iya asli Bima, baru buka 2 bulan yang lalu. Baru buka 2 bulan yang lalu. Ini gabut karena skripsi kayaknya. Akhirnya buka bisnis ya akhirnya ya. Udah direncanain dari lama sih Pak, cuman baru kesampaiannya tahun ini. Tapi kayaknya menguntungkan ini. Jadi kan punya bisnis sekaligus konten kreator. Nggak butuh endorse, di endorse sama dirinya sendiri. Iya. Di endorse sama dirinya sendiri berarti Iya, produk-produknya. Iya. Sering upload produk-produknya nggak sih? Kalau di Instagram Jenfish-nya sering, kalau di Jenfish-nya. Jennya jarang sih Pak. Followersnya sudah berapa banyak Jean Fish? Masih baru 2000-an sih. Oh, 2000-an, dalam waktu 2 bulan sudah 2000-an ini. Oke. Selain apa namanya? Selain aktivitas itu tadi, punya bisnis. Ini yang teman-teman harus tahu, Jean ini adalah salah satu peserta atau finalis ya. Finalis Putri Indonesia dari daerah Bima. Bima itu Nusa Tenggara Barat ke timur lagi, satu pulau sama Sumbawa kalau nggak saya. Iya. Satu pulau sama Sumbawa, cuma Bima agak ke timur, Bima terus Sape ya. Oh, Bapak tahu saya juga. Tahu dong, kita kan harus banyak tahu. Jadi Iya. dosen harus banyak tahu kan. Iya. Ya, gimana kisahnya kok bisa sih Jean itu kok bisa gabung sampai dengan ikut menjadi Putri Indonesia itu gimana Jean? Jadi waktu itu kan masih kuliah online ya Pak. Ah, ya, pas pandemi Iya, ya? Pas pandemi. Pas pandemi. Jadi Jen masih di Bima. Masih di Bima. Ditawarin buat Jen coba deh ikut. Yang nawarin siapa pas itu? Om Mutakin. Jadi Om Mutakin itu desainernya Kota Bima yang sering Nah, orang terkenal. berpartisipasi dalam Putri Indonesia itu juga. Terus ya udah Jen coba kan Pak. Jen coba ikut audisi, wawancara, alhamdulillah lulus. Audisinya apa saja, bisa diceritakan nggak? Nanti jadi pengalaman bersama gitu. Misalnya Iya. adik-adik ada yang, aku juga pengen deh, saya juga pengen ikut Putri Indonesia atau ajang pencarian bakat yang lainnya. Prosesnya harus ngapain apa saja Jadi yang sih? pertama waktu audisi itu kita disuruh catwalk dulu, Catwalk. jalan yang pastinya. Sudah punya bakat itu? Ya, alhamdulillah ada. Apa pernah ikut kelas modeling gitu? Dulu ikut duta pariwisata soalnya, jadi Di Bima? juga. Iya. Pas kelas berapa SMA? SMA. SMA duta pariwisata berarti Kelas sudah ada kelas modelingnya, catwalknya ya. Iya. Awalnya diingat-ingat ya adik-adik kalau mau ikut Putri Indonesia harus bisa Catwalk. Catwalk itu jalan kucing atau gimana? Catwalk. model. Jalan model namanya catwalk. Terus apa lagi? Jadi Terusnya? pertama kita catwalk, terus nanti diwawancara, ditanya Wawancaranya apa saja? tentang current issue yang ada di daerah Oke. masing-masing, Daerah terus ditanya bakatnya apa gitu. Bakatnya apa Jian? Kemarin main drum, Oh, bisa main drum? bisa. Main musik ya? Ya drum sama bisa jahit. Drum sama menjahit. Iya, sama Sukanya acting. musik apa, Jian? Pop, Pop. iya. Lagu favoritnya? Itu imagination. Imagination. Ya, in my dream. Gitu. Nanti kita bisa Saya collabs. gampang. Kita collabs bareng nanti dalam bentuk band ya, Jen. Kalau main selain drum, kajon misalnya. Nggak bisa. Drum ya, berarti Iya. seleksinya selain ada pertama harus bisa catwalk karena memang harus menampilkan harus jalan ya, Putri Iya. Indonesia harus jalan dan memperagakan membawa busana-busana atau apa namanya pakaian daerah gitu kan, harus bisa catwalk karena mempromosikan daerah namanya kan. Kemudian harus selain itu ada wawancara, ditanya bakatnya jahit sama ngedrum. Iya. Wawasan kedaerahannya juga Iya, harus kuat. iya. Berarti ada banyak prosesnya, ada banyak tahapannya. Lumayan. berarti. Lumayan banyak pertanyaan waktu itu. Bisa jawab semua. Insya Allah bisa.
Ada sih beberapa yang pas gugup gitu Pak. Ada beberapa yang pas gugup akhirnya nggak terjawab. Sulit nggak sih prosesnya untuk ikut begitu? Sulit apa enggak? Lumayan. Lumayan Pak. Tapi yang lebih diutamakan adalah wawasan intelektual. keindonesiaan ya. Iya. Karena kan jadi putri Indonesia. Apakah pertanyaannya misalnya Jian ini kan dari Bima gitu. Apakah wawasan kebangsaannya hanya dari daerah Bima saja atau se-Indonesia gitu? Bima saja. Dari Bimanya saja, dari daerah masing-masing. Dari daerah masing-masing. Sampai finalis ya? Iya, nggak masuk. Nggak masuk sampai 5 besar. Iya. Oke, nggak masuk 5 besar. Tapi ya sudah alhamdulillah berarti ada apresiasi Jian layak untuk masuk ke sana sebenarnya ya. Oke. Apa sih manfaatnya ikut kegiatan Putri Indonesia selain banyak followersnya loh? Selain banyak followersnya. Kalau nggak salah kan finalis itu ketika menjadi finalis itu poster Jian akan terpampang di sudut-sudut kota di Bima pastinya. Ya, ada nggak ada? Ya, Di bandara atau di mana gitu? Enggak sih di bandara, kayak di depan kantor pariwisata gitu-gitu. Di depan kantor dinas pariwisata. Iya. Oke. Di depan kantor dinas pariwisata ada fotonya Jian gede gitu? Enggak sih gede banget. Enggak gede banget. Tapi ada untuk minta dukungan gitu. minta dukungan gitu. Soalnya kan ada vote-nya juga waktu itu. Ada quote-nya? Vote. Oh, ada vote-nya, ada vote-nya, ngevote siapa gitu. Vote untuk Putri Indonesia favorit gitu. Jian termasuk favorit ya, masuk finalis ya? Di Bima. Di Bima? Di Bima termasuk NTB. favorit? Kalau di NTB nggak masuk kemarin Pak, soalnya itu vote-nya pakai rupiah juga. Oh, bayar Iya, maksudnya, iya, vote-nya jadi bayar? banyak-banyakan sampai yang paling banyak gitu. Oke, ya, nggak pakai kemarin, nggak pakai buzzer kan? Iya, enggak. Nggak pakai buzzer. Enggak. Apa manfaatnya ikut begitu, Jian? Alhamdulillah banyak sih Pak. Jadi yang pertama koneksi jadi makin luas, terus banyak ilmu yang didapat dari selama mengikuti Putri Indonesia, dari cara table manner, terus public speakingnya. Ya. Terus punya banyak teman dari berbagai daerah gitu. Se-NTB ya? Iya. Se-NTB. Ya itu karena dari Bima kemudian diseleksi lagi tingkat provinsi ya, tingkat provinsi. Oke. Banyak ya manfaatnya ya. Kemudian di karantina nggak, Jian? Iya, ada Karantinanya berapa lama? seminggu. Seminggu? Iya. Di karantina seminggu disuruh ngapain aja selama karantina? Dapat pelajaran apa saja, Jian? Catwalk yang paling banyak itu sebenarnya di catwalk sama di public speaking sih Pak. Catwalk sama public speaking. Bahasa ada Inggris? Kelasnya. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagus dong berarti? Lumayan. Oh, lumayan. Tapi nggak yang banget. Oh, iya. Tapi ngerti lah paling nggak ya? Ngerti lah. Ya. Apa ya? Setelah mengikuti ajang pencarian bakat Putri Indonesia, apa sih manfaat positif yang dirasakan secara pribadi dari Jian? Ya itu sendiri Pak, jadi banyak kenal orang. Public speaking jadi lebih bagus nggak? Public speakingnya lebih diasah lagi. Terus koneksi makin banyak dan makin banyak job jadinya. Iya. Job photoshoot karena banyak dikenal orang. Lebih banyak dikenal. Jian dulu waktu mahasiswa baru kayaknya pendiam ya kayaknya. Iya. Pendiam ya? Ya, kelasnya kelas 2018 kelas B atau kelas B, Pak. Kelas B ya? Iya, kelas B. Jadi ini kelas B di angkatan 2018 kayaknya dulu waktu kuliah juga pendiam. Setelah ikut Putri Indonesia jadi agak banyak ngomong kayaknya. Ya dulu pemalu. Dulu pemalu. Iya. Jadi kayaknya setelah jadi Putri Indonesia malah jadi konten kreator malahnya. Lebih percaya diri. Membangun kepercayaan diri. Itu yang manfaat yang paling besar. Iya. Jadi lebih percaya diri, muncul di publik gitu. Oke. Nah, Jian menemukan proses itu bagaimana, Jian? Seiring berjalannya waktu sih Pak, jadi kayak kayaknya saya bisa deh, pantas deh buat ikut ini, coba aja dulu. Ternyata coba-coba ternyata akhirnya bisa ternyata. Ya. Ternyata saya bisa lebih dari yang apa namanya, yang selama ini Jian pikirkan gitu. Soalnya Jian anaknya juga takut untuk tampil di depan banyak orang gitu loh Pak dulu. Pesan Jian buat adik-adik yang insecure apa, Jian? Harus percaya diri. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita nggak coba hari ini, kita nggak bakal tahu hal besar apa, hal luar biasa apa yang bakalan kita dapatin nanti.
Ya. Jadi itu sih. Paling harus coba ya, walaupun gagal masih ada kesempatan kedua itu Ada selalu kedua, terbuka. ketiga, keempat. Kedua, ketiga, keempat masih selalu ada ya. Oke, jangan lupa adik-adik insecure. Ingat pesan Kak Jehan, jangan lupa, jangan insecure. Semua orang itu punya kelemahan masing-masing. Kalau kita insecure, justru kita tidak akan menemukan pengalaman baru. Sampai semampu apa kita bisa itu ya, Jehan ya. Nah, ada aktivitas kuliah, ada aktivitas golf, ada aktivitas Putri Indonesia waktu itu. Walaupun kuliahnya pas pandemi itu adalah kuliah online. Membagi waktunya bagaimana? Pasti di rumah juga suruh bantuin orang tua juga. Suruh bantuin orang tua. Bagi waktunya gimana? Bisa sampai kuliahnya ini lulusnya tepat waktu itu? 4 tahun pas itu kan. Kalau waktu Putri Indonesia sih sambil kuliah online Pak. Jadi kayak waktu lagi photoshootnya sambil kelas. Sambil kelas ya? Ada kelas Pak Ir juga waktu itu. Jadi Kelas sampai saya juga. Iya, di make up. Saya lupa sampean pernah ngajar dia. Saya lupa pernah ngajajian, tapi kelas B kalau nggak salah. Saya ingat saya kelas B. Berarti sambil make up, sambil kelas, sambil dengerin, sambil lihat kuliah online gitu pas itu kan, ya. Semenjak itu kan waktu itu lagi kuliah online, jadi bisa sambil Zoom kan. Sambil Zoom. Ya, Zoom aja. Enakan mana, kuliah online apa kuliah offline? Online. Online. Saya salah bertanya. Kenapa kuliah online? Kenapa kok enakan kuliah online? Karena jadi aktivitas lain-lain lain-lain bisa sambil dikerjain juga. bisa sambil Pak. dikerjakan. Iya. Oh, iya kalau banyak aktivitas. Iya. Kalau lagi banyak pas itu banyak aktivitas juga. Nah, apa namanya? Ketika ikut duta wisata itu kan ada banyak hal yang jadi pertimbangan, misalnya cantik, iya Jian. Siapa sih yang nggak bilang Jian cantik? Jian salah satu mahasiswa kita yang cantik banget. Kemudian tinggi badan. Pas jadi Putri Indonesia pasti ada cantik, ada tinggi badan, kemudian apa lagi ya? Intelektual pasti ya. Menurut Jian cantik itu apa sih? Cantik itu ketika kita percaya diri. Ketika kita percaya diri. Percaya dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Jadi karena setiap perempuan itu terlahir dengan kecantikannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan cantik itu harus putih. Tapi kalau di Putri Indonesia syaratnya pasti tinggi badan. Pasti tinggi. Terus berat badan yang ideal. Berat badan ideal. Oke. Cantik itu setiap perempuan, ingat adik-adik mahasiswa akuntansi, setiap wanita itu punya kecantikannya pada porsinya masing-masing. Pada porsinya masing-masing. Tergantung bagaimana kita mengolah. Kita akan cantik. Ada orang yang outernya cantik, innernya nggak cantik. Ada orang yang innernya cantik, tetapi biasa saja dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita itu terlahir dengan kecantikan masing-masing. Dan masalah cantik itu sebenarnya masalah selera sih. Iya, betul, Pak. Bisa jadi saya nganggap Jian cantik tetapi orang lain belum tentu. Atau sekarang saat saya menganggap Jian itu tidak cantik, tapi mungkin banyak orang menganggap Jian itu cantik. Karena cantik itu sangat relatif, tergantung selera masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan juga akhirnya kan karena selera. Sama kayak misalnya makan Indomie. Jian sukanya Indomie apa? Rendang. Indomie rendang. Saya sukanya Indomie goreng. Sama-sama mie-nya gitu. Indomie goreng sama Indomie rendang sudah nggak, seleranya sudah berbeda. Cantik itu juga masalah selera sebenarnya. Jadi nggak usah insecure dengan kecantikan dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa menampilkan yang terbaik, dan yang penting kalau kita bermanfaat buat orang lain, itu pasti ada orang yang menganggap kita itu cantik pasti ya. Iya, pasti begitu ya kayaknya. Ya, cantik dari luar, dari dalam. Cantik karena pemikirannya yang maju dan lain sebagainya. Apa namanya ya? Kalau menurut Jian, intelektualitas itu, kecerdasan itu, kecantikan, kecerdasan, dan perilaku itu mana porsi yang lebih baik, kecerdasan atau kecantikan atau perilaku? Brain, beauty, behavior ya Pak. Iya. Harus balance. Harus balance sih Pak. Harus balance. Kalau disuruh memilih salah satu, memilih jadi yang mana? Memilih cantik atau memilih pinter atau memilih punya sikap yang baik?
Kalau bisa semuanya, kenapa harus pilih salah satu? Kalau bisa semuanya harus pilih salah satu karena semuanya ini tiga-tiganya adalah Tiga unsur yang harus perempuan punya, Pak. unsur yang harus perempuan punya. Sepakat saya. Semua perempuan harus punya Brain. brain, harus punya kecerdasan ya. Beauty. Harus punya beauty, inner beauty, outer beauty-nya harus oke. Kemudian harus punya behavior, attitude yang bagus, punya sikap yang bagus juga. Jadi kan kalau misalnya ini Jian ini kan kita kan Jian salah satu mahasiswa akuntansi yang membanggakan bisa ikut Putri Indonesia, bisa ikut digital timnya UMM. Kalau ada adik-adik yang pengen berprofesi kayak Jian ini, misalnya kita punya adik-adik yang berbakatnya konten kreator dan lain sebagainya, bakat membuat konten TikTok dan lain sebagainya. Apa sih tips dan triknya buat adik-adik mahasiswa akuntansi Jian untuk mengoptimalkan bakat-bakat itu gitu? Ya jangan malu, harus diasah terus apa yang kalian punya itu jangan takut untuk diperlihatkan. Jadi kayak kampus kita kan punya prinsip tidak ada tidak ada prestasi yang tidak dihargai. Ya betul. Apapun itu keluarin aja. Iya. UMM itu punya semboyan yang tidak tertulis tapi menjadi budaya di tingkat mahasiswa kita itu setiap tahun pasti. Tidak ada prestasi yang tidak dihargai di UMM itu ya. Jadi TikToker saja tuh dihargai kalau di UMM, Pak. Jadi kemarin ada yang pecah itu apa? FYP-nya kan, Pak? Iya. Dapat. Dan UMM satu-satunya kampus yang ada jalur masuk UMM lewat konten media, konten kreator ya. Ada satu-satunya universitas yang masuk, memang ada itu ya Jian di universitasnya. Ada, Pak. Ada. Jian kenal dengan salah satunya mungkin. Gozi. Oke. Dia kan kemarin dapat reward dari kampus, Pak, karena konten kreatornya ya. Kontennya yang booming. Kontennya yang booming, yang antar kampus senggol dong. Itu Gozi, kalian pasti kenal yang namanya Gozi nih. Gozi, kapan-kapan main ke sini ya. Kita ngobrol-ngobrol Gozi. Gozi itu ilmu komunikasi atau ilmu komunikasi ya. Memang kalau ilmu komunikasi itu kan mereka dilatih untuk percaya diri, mengkomunikasikan bakatnya atau mengkomunikasikan produk memang ya. Triknya berarti harus tetap percaya diri ya. Percaya diri sih, Pak. Tidak ada sesuatu yang tidak dihargai di UMM ini. Sekecil apapun prestasi mahasiswa itu pasti akan kita hargai. Ada dikonversi ke nilai atau dikonversi menjadi penghargaan finansial lainnya di UMM, di pengelolaan kemahasiswaan kita itu. Selama kuliah di Prodi Akuntansi Jian, gimana nih selama kuliah di Prodi Akuntansi? Apa sih serunya kuliah di Prodi Akuntansi UMM Jian? Dari dosen-dosennya sendiri sih, Pak Iir, Pak Fahmi. Ini nggak bayar loh, ini nggak bayar, nggak nyangka Jian. Siapa? Saya, Pak Iir, Pak Fahmi, Bu Firda, Pak Wildan, banyak dosen-dosen yang seru ya. Serunya kenapa? Ini dosen muda-muda semua yang disebutkan. Banyak dosen mudanya memang ya. Cara ngajarnya seru ya. Pembawaannya ke mahasiswa juga enak, Pak. Jadi kayak asik aja gitu. Iya, kita kayak teman kan. Iya, kayak teman. Kalau di dalam kelas biasanya dipanggil Bapak, kalau di luar kita Kakak. Kakak. Ya karena kita kan kayak teman karena masih sama muda dan memang belajarnya jadi lebih asik dan lebih nyaman kayaknya ya. Karena kalau merasa dianggap sebagai adik sendiri dan lain sebagainya di Prodi Akuntansi begitu. Terus apalagi ya Jian? Dosennya gaul-gaul juga. Dosennya gaul-gaul. Siapa yang paling gaul? Pak Iir. Aduh, nama saya kesebut lagi. Mohon maaf, saya bukan yang paling gaul, tapi yang paling gaulnya kenapa? Banyak ya, punya TikTok, punya Instagram. Suka nonton drakor. Suka nonton drakor, iya. Iya, suka nonton drakor. Jan suka nonton drakor juga nggak? Kurang sih, Pak. Jan nggak terlalu suka drakor. Wah, iya. Tapi Bapak sering kan kalau lagi di itu grup dulu. Iya. Kasih rekomendasi drakor yang Iya betul. Saya dosen yang sering ngasih rekomendasi drakor yang bagus. Kayak misalnya yang lagi ngehit sekarang kemarin itu apa namanya ya, yang di penjara itu?
Big Mouse, Big Mouse, ya, yang akhirnya apa namanya wali kotanya ditenggelamkan sendiri di dalam kolam itu kan. Iya. Jadi ada banyak, itu salah satu cara kita sih sebenarnya memecah apa namanya, memecah perhatian kelas. Jadi terkadang kan ada anak yang males belajar. Kemudian kalau kita sentuh dengan sesuatu yang mereka suka, kita ngobrol dengan sesuatu yang mereka suka, akhirnya tertarik gitu. Dosen ini ternyata ngikutin ini gitu. Iya. Ternyata ada pengaruhnya ya begitu. Iya, ada. Main beberapa hal, ada yang ngajakin main musik, ada yang nonton drakor, ada yang nonton anime juga. Oh iya. Nonton anime One Piece. Saya sampai sekarang setiap minggunya masih nungguin loh One Piece itu. One Piece itu masih nungguin. Kemarin nonton bioskop yang One Piece apa namanya? One Piece Red yang Uta anaknya Sang gitu. Itu masih nonton juga. Dan sering sharing juga sama mahasiswanya. Memang kita dosen-dosennya masih hobi, kayak Pak Fendi, Pak Agung sama saya. Masih hobi nonton anime. Wibu ya Pak. Masih wibu. Oke. Terus kalau adik-adik pengen ikut duta wisata, Jian kan punya pengalaman sejak SMA ini. Kalau adik-adik akuntansi pengen ikut duta wisata, itu harus ngapain sih sebenarnya? Pertama mempersiapkan diri dari penampilan, terus kemampuan intelektualnya dalam menguasai daerahnya itu loh, kayak di Malang mungkin daerah wisata-wisata yang di Malang apa aja, isu-isu yang ada di Malang apa aja dipelajarin, disiapkan gitu loh Pak. Setiap tahun pasti ada ya event itu ya? Ada. Dan itu dibayar? Enggak, gratis. Enggak, maksudnya ketika gabung menjadi duta wisata itu kita mendapatkan dibayar oleh pemerintahnya ketika menang ya berarti? Iya, ketika menang. ketika menang kemudian ikut event apa gitu pasti ada dibayar. Even nggak menang pun kemarin kayak pas ikut Putri Indonesia tetap dapat sih. Tetap dapat walaupun finalis? Kemarin dikasih voucher hotel juga untuk tinggal sebelum karantina, kan ada pra-karantina. Pra-karantina sendiri kan kita masih tinggal cari tempat sendiri gitu, jadi dikasih voucher hotel. Jadi kompensasi finansial dan non finansialnya akhirnya dapat. Oke. Kita mau ngobrol apa lagi, Cian? Pengalaman selama kuliah di akuntansi UMM yang paling menyebalkan apa? Waktu dikeluarin dosen dari kelas. Oh, dikeluarkan dosen dari kelas, pernah. Gara-gara telat. Gara-gara telat, oke. Nggak disuruh masuk, itu aja sih Pak. Iya, dosen kita memang friendly terkadang ya, kalau pas lagi begitu, ya dikeluarkan beneran ya. Nggak boleh masuk. Ya dikeluarkan, di-kick dari Zoom aja juga ada loh, yang pernah di-kick dari Zoom juga ada di-kick dari Zoom dan lain sebagainya. Yang paling berkesan? Paling berkesan sekarang semester 8. Semester 8, kenapa kak semester 8? Ya banyak itu loh Pak, jadi banyak kegiatan, kenangan yang selama, kan dari semester 1, 2, 3 kan Jan nggak pernah ikut ngapain ya, saya tahu Jian dulu pendiam banget, tapi setelah ikut bagian dari Putri Indonesia agak mulai membuka diri. Iya, gitu kan. jadi banyak ikut kegiatan kampus. Konser-konser itu pasti dilibatin juga kita yang ada digital team. Iya, digital team. Apa yang paling dikangenin dari Malang? Suasananya. Memang banyak sih mahasiswa kita itu kalau sudah tahu Malang males balik. Betah. Termasuk Jian kayaknya ya. Termasuk Jian juga akan akhirnya males balik ke Sumbawa. Males balik ke Bima. Enggak males sih Pak, cuman belum. Oh, belum mau ya. Gomi itu kalau dalam bahasa Bima itu Gomi itu kamu. Jecan tadi apa? Jian cantik itu kalau dalam bahasa Sumbawanya adalah Jian Gaga. Iya. Jian Gaga. Jadi selain harus paham banyak hal, kita belajar banyak dari Jian hari ini buat adik-adik mahasiswa akuntansi. Jangan minder, jangan insecure. Setiap orang itu pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tinggal kita bagaimana cara kita menutupi kelemahan dan mengeksplorasi dunia. Karena setiap yang kita lakukan hari ini adalah sebuah pengalaman berharga buat kehidupan kita di masa yang akan datang.
kalimat penutup deh buat Jian untuk adik-adik mahasiswa akuntansi kita, apa Jian? Apa ya? Kalimat penutupnya. Tetap semangat buat adik-adik, jangan insecurean ya, jangan insecure, jangan minder. Percaya diri, kita semua bisa kok. Semua orang masih bisa. Oke, selamat jalan Jian. Terima kasih sudah bergabung di podcast Prodi Akuntansi Accounting for Islamic Civilization dalam program Bincang Mahasiswa. Adik-adik, kalau misalnya ada rekomendasi atau ada yang mau bincang dengan kami, silahkan kontak atau silahkan menghubungi admin podcast kami. Jadi kita nanti bisa kolaborasi, bisa bincang banyak hal tentang dunia kemahasiswaan, bagaimana sih dunia pendidikan di Malang dan lain sebagainya. Adik-adik bisa sharing dengan kami juga di podcast Prodi Akuntansi di skema atau di acara Bincang Mahasiswa. Sekian dari saya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.